Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini akan membahas tentang apa itu bid'ah dan bagaimana kita mensikapinya. Bid'ah merupakan kata yang berdimensi ganda dan dia tidak bisa dipahami dengan satu dimensi, tapi harus dipahami dengan 2, 3, 4, bahkan bisa sampai 5 dimensi. Kenapa demikian? Karena ketika bid'ah disalahi dalam memahaminya, tentu akan menimbulkan pertengkaran, percekcokan, bisa saja antara suami istri, antara tetangga, antara anak dengan orang tua, bahkan bisa antara kaum muslimin secara keseluruhan. Maka ketika kita membid'ah secara bijak, tentu akan mendatangkan keberkahan bagi umat Islam. Kenapa? Karena Islam tanpa bid'ah pada hakikatnya adalah suatu ungkapan yang tidak mempunyai alasan yang jelas. Sebab ketika Rasulullah SAW dalam sabda mengatakan, khairul qurun qarni sumayalunahu sumayalunahu, sebaik masa adalah masaku dan masa sesudahnya dan masa sesudahnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah memberi sertifikat baik 3 masa. Masa pertama adalah masa di mana Rasulullah hidup. Masa kedua adalah masa di mana para sahabat hidup. Masa ketiga adalah masa di mana tabi'in hidup. Tentu ada sebuah amaliyah tidak kita jumpai di masa Rasulullah, tapi ada di masa sahabat. Bisa kita dapat amaliyah juga tidak ada di masa Rasulullah, tapi ada di masa sahabat. Tapi bisa saja tidak ada masa sahabat, tapi ada di masa tabi'in. Maka persoalan di sini para sahabat yang dimuliakan Allah SWT, maka harus kita mencari tunjuk ajar daripada bid'ah. Bagaimana tunjuk ajar tersebut? Yang dimaksud dengan tunjuk ajar, mengajar legal yang berkah, menunjuk legal yang salah arah. Yang dimaksud tunjuk ajar bid'ah, mengungkapkan ajaran Islam yang indah, merealisasikan beragama yang mudah. Yang dimaksud tunjuk ajar bid'ah, menampakkan mana bid'ah yang sah dan menjelaskan mana bid'ah yang salah. Yang dimaksud tunjuk ajar bid'ah, menerangkan legalitas ibadah, menjunjung amaliyah yang sunnah. Maka ketika dasar ini kita letakkan dalam memahami bid'ah, tentu dimensi kata bid'ah itu bisa kita pahami dengan baik, dan insya Allah akan memberi keberkahan dalam diri kita dan bagi umat Islam secara keseluruhan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.